Waktu kita kecil ada sebuah lagu yang dikaitkan dengan kasih ibu kepada anak-anaknya. Syairnya itu berbunyi demikian: kasih ibu kepada Bita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada kita semua ya, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Setelah anak-anak sukses, mempunyai pekerjaan sendiri, mempunyai penghasilan sendiri, hidup mandiri, seorang ibu tidak pernah menyodorkan kwitansi pengeluaran yang pernah diberikan, yang pernah dibelanjakan, kemudian ditagihkan untuk anaknya, untuk minta ganti. Pikirannya saat anak masih dalam kandungan pun berpikir untuk kebahagiaan untuk anak-anaknya. Bahkan di saat mengandung pun seorang ibu sangat hati-hati apa yang dimakan. Kemudian ada gerak-gerik badan jasmaninya pun akan hati-hati. Jangan sampai anak dalam kandungan mengalami cedera maupun mengalami cacat dan sebagainya. Setelah lahir kita bisa bayangkan dari pagi hingga malam hanya berpikir untuk kebahagiaan anak-anaknya. Itulah cinta dan kasih seorang mama, seorang ibu yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Maka untuk membalas kebaikan dari orang tua, sekalipun sebetulnya untuk membalas kebaikan orang tua itu tidak mungkin. Bahkan Sang Buddha mengatakan, kamu niat untuk membalas kebaikan orang tuamu dengan menggendong ibumu, orang tuamu, dengan memanggul bahkan badan jasimmu sampai hancur, berkeping-keping, berdebu, tidak pernah akan membalas kebaikan seorang tuamu, mamahmu. Ini artinya kebaikan seorang ibu tidak terhitung, tidak terukur dengan ukuran apapun. Hanya memberi, tak pernah mengharap kembali. Namun Bapak Ibu sekalian, di samping Sang Buddha membahas tentang tidak mungkinnya seorang anak untuk membalas kebaikan orang tua kita, di dalam sutta juga disebutkan, dalam khotbah Sang Buddha disebutkan, ada perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang berbakti, yang mempunyai nilai sebanding dengan pengorbanan dari seorang ibu, ya seorang mama. Apa perbuatan yang sebanding itu? Yaitu dikala orang tua kita belum berkeyakinan terhadap kemoralan, kita ajari, kita bimbing agar mempunyai kemoralan yang baik. Di saat orang tua kita mempunyai sifat kikir, ya kikir, mungkin karena mengingat masa mudanya itu susah, ya, kemudian jarang bermurah hati kepada siapapun, kemudian kita ajari anaknya, ngajari untuk berdana, ya, itu kebaikan itu adalah sangat besar sekali, artinya bisa merubah perilaku yang tercela, yang kurang baik terhadap orang tuanya. Itu sebanding perbuatan itu apabila bisa menyadarkan orang tua dari yang kikir menjadi murah hati, kemudian meyakini akan hukum sebab dan akibat, bahwa segala sesuatu di dunia ini berlaku hukum sebab dan akibat. Perbuatan baik mendatangkan kegembiraan, perbuatan jahat mendatangkan kesulitan-kesulitan dan kesukaran dan penderitaan-penderitaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini mama Bapak Ibu sudah tiada. Maka tadi kita bersama-sama membaca naskah pertobatan. Kita mintakan kepada para Buddha. Tadi ada 88 Buddha yang kita mintakan pertobatan. Andai kata orang tua dalam banyak kelahiran dan kehidupan melakukan kekilapan-kekilapan, melakukan perilaku-perilaku yang tidak terpuji,
Semoga para Buddha berkenan mengampuninya, sehingga perjalanan arwah itu menuju alam bahagia akan lancar dan tidak menemui suatu kendala dan halang apapun. Yakinlah Bapak Ibu, dengan kebajikan, dengan ketulusan yang diucapkan melalui pertobatan, mohon niat baik kita, semoga arwah dari almarhumah Ibu Suni Sulistyo benar-benar segera telahir di alam bahagia menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.